Kalau ada pajak kayak, ngomongnya jadi mahal, terus nggak tahu juntrungannya kemana, buat apa sih gitu. Apa ya ngomongnya? Clarity-nya tuh mungkin ada, Iya, tapi informasinya nggak sampai. Halus nggak Om bahasanya? Oke. Tamu saya ini tamu istimewa, pengusaha kuliner di New York. Iya. Omar Karim Prawira Negara. Selamat malam Omar, apa Malam, kabar? Om Jalil. Sehat, alhamdulillah. Kok New York? Warung kopi lagi? Iya, biar jauhan Om, katanya kan harus jalan yang jauh ya. Supaya dapat banyak exposure lah Oke. Gitu. Tapi apa yang menjadi inspirasi di New York. New York? Katanya kan New York itu ada satu frase atau kalimat katanya when you can make it in New York, you can make it everywhere. Jadi kayak kalimat itu yang bikin saya akhirnya mendarat di sana untuk ya udah ini panggungnya dunia untuk bisa ngasih exposure buat giving back to Indonesia juga gitu. Karena kesannya jualan warkop juga. Gitu. Dan warkop ya? Warkop betul. Nah itu menarik. Satu New York, berarti tadi kan dibilang kalau bisa bikin di New York bisa bikin dimanapun. Yes. Dan yang mau dibikin itu adalah warkop. Betul. Oke. Sudah dibikin, sudah berjalan. Sekarang lagi vakum juga karena hasil risetnya lah. Pokoknya itu perjalanan saya gitu. Cuman Vakum maksudnya tidak lagi beroperasi? itu lagi beroperasi Oh, oke. karena dalam bisnis kan ada naik turun. Cuman ada beberapa yang mesti kita analisa. Karena di awal ini warkop buat saya bukan hanya transaksional tempat aja Om. Tapi ini kayak project mercusuar saya untuk bisa ngebukain jalan orang-orang Indonesia itu bisa go internasional dengan hal yang paling simple, which is warkop kan deket banget sama masyarakat kita gitu. Kalau tadi Om Jalan nanya kenapa warkop, karena ini sangat culture orang Indonesia. Oke. Buat bulu keluarga orang Indonesia, warkop dekat banget gitu Sama mereka gimana? sama mereka hal yang baru. Tapi di situ saya bisa bercerita culture kita seperti apa. Kita bisa ketemu dengan stranger, ngobrol ramah tamah, kita bisa ngasih value kita sebagai orang Indonesia yang ramah, gotong royong, bisa ketemu siapa aja. Tapi dari situ kita bisa cerita banyak tentang negara kita. Intinya gitu sih. Intinya gitu ya. Iya, terlalu cinta kali orang Terlalu Indonesia. cinta Ya. sama Indonesia. Sayangnya. Nah ini ada satu, nggak tahu ya kebiasaannya masih ada, tapi saya kira di daerah-daerah tuh warung kopi itu biasanya tempat orang ngobrol-ngobrol Betul, kan ya, betul. kongko-kongko segala macam. Di sana emang kebiasaan itu juga ada. Jadi warkop itu kebentuk pasarnya diverse. Tapi nggak bohong saya juga membutuhkan exposure pertama buat orang-orang Indonesia atau diaspora kita di sana. Yang pada akhirnya karena kebiasaan orang Indonesia itu nongkrong, menjadikan warkop itu hub untuk ketemuan mereka. Oke. Ke warkop aja yuk gitu. Anak-anak kuliahan yang di sana, teman-teman yang dapat beasiswa di sana itu kayak ngumpul di warkop abis pulang kuliah atau sekedar janjian sama teman-temannya. Jadi si neighborhood atau tamu lainnya pun belajar nongkrong Indonesia tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Ya di warkop itu gitu. Di warkop Iya, itu iya, ya. iya. Oke. Bulenya ada juga. Ada bulenya ada. Ada juga. Hampir 40% itu orang bule udah mulai, terus kita juga dapat lumayan exposure dari teman-teman media lokal sana yang pada akhirnya narik warga lokal sana untuk datang ke tempat kita gitu. Oke, jadi mereka juga coba Tapi ya missionnya tetap kita mengenalkan culture orang Indonesia. yang suka ngobrol. Ngobrol, nongkrong kayak gitu, ya. Itu kapan mulainya itu? Kita mulai 2022. 2022 ya? Iya, 2022. Setahun kurang lebih. Setahun Ya. pas setelah pandemi. Setelah lah ya? pandemi. Iya, setelah pandemi saya mulai di sana. Nah sekarang vakum dan akan Ini banyak plot twistnya nih Om. Jadi berhenti itu kan kadang bukan selalu mengalah ya. Berhenti itu evaluasi dan lain sebagainya. Kedepannya ada banyak potensi lainnya. Karena setahun kebelakang ini buat saya udah terdokumentasi dengan baik. Yang tadi aku bilang, gagal pun ini bisa jadi cerita baik buat orang-orang yang akan meneruskan. Intinya saya udah ngebukain jalannya. Pun nanti misalnya saya menjalankan di tempat lain atau bentuknya berubah tapi dengan spirit yang sama, itu akan jadi pergerakan buat saya. Jadi kayak social movement lah ini. social movement warkop ya? Iya. Karena pas kita buka, teman-teman warkop di sini pun ngerasa punya
terwakilkan Leverage. leverage. Ya, Iya, oke. iya, his level. Kalau Omar lihat, apa kira-kira yang membedakan warkopnya Omar dengan coffee shop yang sudah banyak ya Di sana. di sana ya? Yang ngebedain saya bener-bener menduplikasi apa yang ada warkop di sini, Oke. itu ada di sana. Yang beda cara masaknya aja. Kalau di sana ya dapurnya harus tertutup. Kalau di sini kan open kitchen lah bahasanya gitu. Lalu yang ngebedain akhirnya kita mengedepankan finger food, makanan terlepas dari kopi. Kalau di sana kan coffee shop ke depan tuh produk yang dijual pertama kopinya. Kalau ini makanan sama budayanya kita itu yang tadi aku bilang. Telur setengah mateng ada juga? Ada. Telur setengah matang, bubur kacang hijau, Bubur kacang hijau. bakwan Oh, gitu-gitu. itu ada? Ada. Oh, dasar. Bahan-bahannya aman ya? Bahan-bahan aman. Bahan-bahan Bahan-bahan aman. Di sana ada supplier dari Indonesia juga ada gitu. Oke. Iya. Berapa pegawainya semua? Omar? 4. 4 ya? 4 plus kalau weekend ada 2 itu part time dari teman-teman mahasiswa di sana. Oh. Orang kita atau Orang kita semuanya. Orang kita ya? Karena buat aku, karena toko pertama juga Om, saya butuh orang-orang Indonesia yang memang mengerti budaya kita sehingga storytellingnya itu jalan Oke. gitu. Karena kalau misalnya dari bule kan dia mesti, corn fritters, kenapa gini gitu, kayak bakwan apa ini gitu, nggak ada ceritanya gitu. Jadi saya butuh orang-orang yang emang udah tahu juga gitu. Itu nggak ada isu apa ya? Kan ada ini gorengan nih bisa nggak bagus. Oh, Buat healthy lifestyle. Enggak sih Om. nggak ya? Karena burger aja masih ada di sana. Iya, masih kemarin ada. ada Wiro kan jualan burger. Sama di sana burger. Sama Kalau ya? mau saya cuan jualan burger, cuman pada akhirnya kita punya value proposition lain lah di sana. Jadi pilihan karena kan 1 dekade ke belakang pergerakan restoran Asia di negara barat tuh moving gila-gilaan. Gila-gilaan. Kita dibantu sama Korea dengan K-pop dan lain-lain, makanan Korea juga. Thailand sama Vietnam udah jauh lebih depan daripada kita. Nah Indonesia tuh nggak punya tempat. Padahal kita di Asia Tenggara katanya macan Asia gitu. Di Asia, di Asia Tenggara kita yang terpandang. Tapi ternyata dari segi diplomasi kuliner kita masih kurang sih di sana. Masih kurang. Ya, Jadi sekarang mau di start. that's why. Oke. Ya gitu kurang lebih. Bagus lah, itu warung kopi. Kita semua waktu sekolah juga. Iya, Warung makanan kopi, ini ya, bulan tua. Makanan bulan tua. Oke. Nah, tapi dia tetap seperti restoran lain ya. Jadi ada, katakanlah, kalau di sini kan ada pajak restoran. Ya, tetap. Rules membuka restoran di Amerika itu nggak ada membeda-bedakan. Oke. Mau kita food truck bentuknya, mau kita kios, mau kita itu pop up, apapun yang ada transaksi antar pemilik tempat atau pemilik produk dengan konsumen itu ada tax harus dan dengan berbagai macam Apa namanya apa tuh? Sales tax atau apa? ya sales tax. Sales tax. Ya, Berapa sales banyak? tax. 8,9 tapi kadang ada pembuatan jadi 9%. 8,9 dari Iya. nilai transaksi ya. Transaksi yang di Termasuk service tax, apa service charge itu? service charge itu masuknya ada di situ tapi biasanya dia masuknya ke service charge itu masuknya ke tip. Oh, oke. Jadi itu cuman tax aja, aja. federal sama daerah, pajak daerah sama pajak pusat gitu. Yang satu lagi tuh service, kalau kita di service tax itu yang 5% kalau di Indonesia itu di sana minimal sekarang 18 sampai 20%. Kalau di bawah itu dikejar Om sampai keluar kayak lu belum bayar. Iya, belum bayar tip lu. Karena kebanyakan orang-orang sana waiters gitu hidupnya dari sana. Dari situ ya. Karena gaji pokok dia sekian $15 per jamnya, dia dapat tambahan ya dari tip itu. Oh, dari tips itu. Itu tidak di dalam bill kan? Yang Tidak 18 dalam itu? bill. Jadi, Kita on top of it ya. on top of Bisa it, cash, bisa masukin ke bill tapi setelahnya. Jadi setelah final nambah lagi berapa. oh berarti itu kalau misalnya dia nambah, masuknya ke akun. Iya, makanya orang sana lebih suka dibayar tipnya cash karena Cash, langsung ya. masuk kantong. Oh. Nah, kena pajak. Kalau masuk situ pajak Kalau itu lagi. kena pajak lagi, pajak penghasilan masuknya Masuk pajak penghasilan. Iya, masuk Oh, dari orang itu. dari orang tersebut. Pajak penghasilan lumayan ya. Lumayan Om. Ada bracketnya. Mulai dari 10 tapi tergantung total pendapatan dia setahun di accrue. Cuman kalau kita ngomong UMR lah ya, yang sejamnya $15 mungkin bisa kena 30 sampai 35%. Gede juga. Gede Om. Itu tergantung juga kayak dia pendapatannya join income sama partner gitu. Kan di sana nggak harus istri Om. Jadi Oh, nggak kayak harus. partneran Iya, iya. partner ya. Ada D ya. Ada. Duh, bingung dulu pas les bahasa Inggris padahal nggak ada tuh day-dayan. Sekarang ada day, him, her. Aduh, bingung saya jadinya. Itu
Terus nanti punya anak atau enggak, adopsi anak atau enggak, itu juga beda lagi hitungannya. Kayak gitu. Berarti Mas Omar bayar pajak juga? Bayar pajak. Oke. Saya orang bijak soalnya. Taat pajak. Taat pajak. Itu pajak store tiap bulan atau Bula, gimana? jadi gini, di sana ada sistem gajiannya, ada weekly basis, bi-weekly atau monthly. Di saat kita bayar dapat gaji, di situ kita bayar pajak. Jadi kalau tadi Om nanya bayar rutin, ya setiap kita dapat payslip itu langsung ke deduct. Mau seminggu, mau sebulan, Seminggu, 2 minggu pokoknya dapat akan, ada. Nah, yang motong siapa? Yang motong company yang udah terintegrasi dengan di sana ngomongnya IRS. Oke. Ya kayak lembaga pajak kali ya kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya Om nih karyawannya Omar, Iya, Om dapat bayaran, betul. pajaknya langsung Omar Yes. potong dan Omar yang store. Betul. Oke. Betul. Nanti kita dapat dapat reportnya. Setiap minggu di payslip tuh kepotong apa aja deduction-nya dan lain-lain. Pajak-pajak Ya, apa pajaknya aja. segala macam. Oke. Dan itu bisa kita bisa rekap bulanan, bisa rekap quarterly ke IRS, bisa rekap tahunan. Nanti in return-nya jadi ada tax day kalau nggak salah di bulan April, lalu di periode setelah April, setelah tax day kita kayak SPT gitu ya. Kalau di sini lapor pajak, kita ada tax return kayak gitu. Nah, itu yang seru tuh. Kayak dapat. Maksudnya kayak dibalikin gitu? Iya, tax return tuh bahasa gampangnya gimana ya? Jadi pajak Cashback lah, cashback. cashback. Exactly. Cashback. Cashback. Oke. Besarnya lumayan, Om. Besarnya lumayan ya? Lumayan, apalagi buat orang-orang yang rajin mendokumentasikan semua pengeluaran dia yang resmi ya, misalnya kayak bayar parkir di foto, bayar bensin di foto, masukin ke dalam jurnalnya dia gitu. Iya. Semakin sering itu dan kita ngomong kayak rumah saya let's say saya di Queens gitu, saya kerja di Manhattan, setiap hari jarak tempuh sekian, saya biaya transport sekian, terus ada dokumentasinya, itu nanti di akhir tahun di accrue di tax return tuh dibalikin. Oh, Iya. oke. Jadi kayak ya di sini koreksi fiskal namanya. Exactly, iya mirip lah kurang lebih. Cuman kalau koreksi fiskal ini membuat pajak kita lebih besar. Kalau di sana tax return Iya. atau SPT lah, bukan SPT apa, PTKP di sini. PTKP. Ya? Nah, oke. Iya. Pendapatan Tidak kena pajak. Ya, Iya. oke. Oke. Terus dapat apa setelah bayar tax? Dapat apa setelah bayar tax? Yang paling kerasa buat saya selama kerja di sana kan kita dipotong tuh ya, dipotong di sana. Yang paling kerasa tuh sebenarnya buat aku pribadi tuh fasilitas umum sih. Fasilitas umum tuh bisa yang paling kerasa taman di sana ada Central Park, terus itu yang paling besar di Borough Manhattan. Di tiap-tiap borough kayak di Queens gitu punya taman sendiri. Terus lapangan olahraga. Lapangan Lapangan olahraga itu standarnya udah sangat baik kalau misalnya pengalaman kita di sini. Di sini kan kita kalau mau main bola di mana gitu GBK patungan, di sana gratis, cuman nge-booking aja. Misalnya nge-slot gitu. Itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Makanya kenapa atletnya jago-jago. Bukan kayak kemarin Om ada tamu tuh si Zara. Nah, Dia katanya juara 1 Kempo. Pas mau cari dojo yang baru gak ada. Akhirnya dia nggak terusin. Ya. Oke. Ya, itu paling kerasa saya di fasilitas umum, pendidikan. Pendidikan. Kalau punya anak di sana gratis sampai tingkat SMA. Kesehatan gimana kesehatan? Kesehatan itu di sana tuh kayak ada semacam sistem BPJS, kayak dari zamannya Obama, kayak Obama Health dan lain-lain. Medicare itu ya? Medicare, Oke. exactly. Tapi kita bisa klaim ketika kita punya health insurance sendiri. Oke. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, kita nggak bisa klaim itu. Oke. Jadi semua orang harus terintegrasi juga dengan third party. Itu untuk sakit apa aja? Semua, ya. Sampai oke, Ya, sampai sehat. sampai sehat gitu ya? lagi, sampai keluar. Even though kita cuman butuh ER doang gitu, emergency room, call 911, kita punya ada atau tidak ada insurance, mereka wajib membawa kita ke ER. Setelah itu baru ada billingnya. Kalau kita punya insurance langsung diurusin sama dia. Karena kan di sana ID itu langsung relate ke semua kita ya. Iya. Di sana KTP udah nggak difotokopi Om, jadi udah integrasi tuh semua. Jadi kayak kalau rumah sakit ngetik ID kita, udah keluar dia punya insurance di mana aja segala macam. Jadi udah selesai. Tapi kalau misalnya kejadiannya ada temen saya gitu lupa perpanjang insurance misalnya, tetap keluar. Terus pertanyaannya kalau nggak sanggup bayar gimana? Nanti dicicil sistemnya. Oh, oke. Datang tagihan ke rumah dicicil. Tapi tetap di handle dulu Di ya? handle dulu. Nggak boleh soalnya nolak. Oh, nggak pakai rekomendasi puskesmas dulu nggak? Nggak ada puskesmas sama di sana. Nggak ada puskesmas Iya, ya? iya. Bener juga ya, di sana puskesmas apa sih Inggrisnya puskesmas? Iya. Ke tempat kerja pakai apa, Mar? Saya pakai, kalau weekday saya pakai Subway.
Oh, berarti kereta ada bawah public tanah, transport public ya? transport. Tetap bayar sih Om, tapi 275, sekarang baru naik 295. Ya oke lah gitu. Terintegrasi semua. Itu Kalau per trips atau per trip, Oh, per per trip kemana aja. 295 flat rate. Tapi kalau weekend saya biasanya bawa kendaraan. Oke. Karena biasanya belanja buat toko dan lain-lain. Kenapa cuman weekend? Karena weekend parkir gratis Om. Oh. Iya, kalau Kalau enggak hari biasa bayarnya mahal. bayarnya mahal. Mahal banget, iya. Dan ada peraturan kalau weekday di Manhattan tuh nggak boleh parkir di dalam kota. Itu baru bisa di atas jam 6 sore. Oke. Baru boleh. Dari tempat tinggalnya Omar kan kalau lagi naik Manhattan. subway ya, ke stasiun subway-nya kira-kira berapa jauh? Jalan kaki ya? Aha, 10 menit 10 menit ya? kurang lebih. Jalan kaki kan? Jalan kaki. Terus dari subway yang dekat restoran berapa menit? Itu lebih deket. Kalau di kota tuh banyak soalnya. Banyak. Jadi kurang lebih 5 menitan lah. Traveling time-nya berapa banyak? 30 menit 30 menit ya? Jauh? in Enggak? total. Dekat? Kalau di analogian di Indonesia mungkin saya tinggal daerah Depok kali ya. Kerja di Sudirman. Oke. Ya, Tapi 30 menit 30 nyampe ya? menit ya. Plus jalan kakinya atau? Plus jalan kaki. Plus jalan kaki. Jalan kaki, iya. Itu semua ada subway-nya? Hampir semua terintegrasi ada subway. Kalaupun yang kayak Staten Island Long Island itu naik LIRR biayanya lebih mahal, cuman kayak KRL lah, Ya. kayak ke Bogor gitu. Yang paling bikin mudah lagi sebenarnya pedestriannya sih Om. Di sana kan pedestrian juga bagus ya, jalannya gede-gede. Terus hak pejalan kaki tuh benar-benar ada dalam strata paling tinggi di law of lalu lintas gitu. Jadi kalau lampu merah nggak perlu kiri kanan lagi, jalan aja. Nyebrang aja? Nyebrang aja, karena dia otomatis harus berhenti. Kalau misalnya dia nggak berhenti atau amit-amit nabrak gitu ya, itu bisa dicabut bahkan masuk penjara langsung. Oke. Iya, jadi kayak citizen journalism itu jalan banget kan di sana. Oke. Ya, netizennya juga gila-gila. Jadi kayak zebra cross tuh berfungsi. Kalau di sini aku pas sekarang lagi pulang gitu, mau nyebrang tuh, wah ini hak kita tapi tetap aja. Gitu. Konsumennya Omar itu jalan kaki atau Mesti jalan kaki. naik motor kayak di sini? Nggak, jarang Nggak Om ya? di sana. Jarang Motor ya? tuh jarang banget. Jarang ya. Mungkin lebih banyak sepeda dibanding motor. Sepeda. Pilihannya mobil, naik subway, bahkan orang sana agak aneh kalau kita punya mobil sebenarnya. Karena ya semuanya udah terintegrate dengan baik gitu, public transportnya. Padahal di Amerika ya, yang dulunya segala sesuatu itu bersandar pada kepemilikan mobil. Betul, betul. Kalau New York ya, Masih main klakson gitu, masih. Nggak klakson nggak asik kok. Kalau misalnya kayak di Medan kali ya. Iya, Gimana dikit-dikit kan klakson tuh, tin. Iya, iya, iya. Terus sekarang Omar lagi ke Jakarta? Lagi ceritanya. pulang mudik dulu. Mudik. Biasanya setahun sekali saya pulang. Oke. Di sini nyiapin sesuatu? Ya, saya lagi bantuin salah satu grup F&B sama hotel di sini. Mudah-mudahan bisa. Pengennya sih, ya namanya berkarya kan nggak terbatas ruang waktu dan tempat juga ya. Jadi kayak kalau ada opportunity lebih baik dan bisa impact lebih banyak orang, kenapa enggak ya? Jadi saya lagi ada on mission juga. Kemarin itu bisnis kuliner kan berkembang sangat pesat Yes. gitu di kita ya. Di Indonesia. Wiro kemarin cerita agak drop Ya, sekarang ini. setelah pandemi ini kayaknya fase lumayan tersulit sih. Saya ngobrol sama teman-teman saya juga Kenapa kira-kira Mar? ngos-ngosan. Ini prediksi saya dan analisa pribadi ya, my point of view. Setelah pandemi, orang nahan cash. Kebutuhan yang tinggi, uncertain life, kayak banyak dulu kan pas pandemi itu startup tuh masih jor-joran. Sekarang kan udah winter startup kan, yang mana orang-orang tuh spendingnya ugal-ugalan lah. Dulu kan gaji anak-anak startup tuh di atas rata-rata, di atas BUMN, di atas FMCG gitu, beberapa. Sekarang ini tuh startup lagi winter. Winter is coming already, Uang dari investor dari luar agak sulit, mandek, dan mereka mulai milih mau spending di mana. Efeknya ke jajan orang. Blue collar kita kan kalau dulu mungkin bisa dibilang buruh pabrik ya. Sekarang kan bergerak ke supir atau driver ojol sama kasir minimarket. Ketika company-company tersebut lagi seret, otomatis daya beli masyarakatnya turun. Menurut aku itu efek yang paling kerasa. Jadi sekarang aku ngeliatnya kalau mau main F&B di Indonesia, di kota besar ya, aku ngomongnya mungkin 5 big city gitu, either kita main di CD atau di A plus sekalian. Karena yang tengah-tengah ini gak ada uangnya. Buat aku ya. Kalau di bawah kenapa CD? Di bawah karena dia udah terbiasa dengan gaya hidup dia yang jajannya di pecel lele, jajan di warteg, jajan di warkop. Dia nggak ada perubahan gaya hidup. Karena ya dari dulu kayak gitu. Makanya kita jarang mendengar warkop gulung tikar, warteg gulung tikar. Jarang Om. Pecel lele makin rame sekarang. Karena
Mungkin yang tengah yaudah deh ke bawah Iya, gitu. iya. Atau yang gara-gara pandemi jualan vaksin jadi naik ke atas. Gitu. Kan ada dua pilihan kan? Atau jangan-jangan gini juga, daripada masak di rumah lebih mahal, Iya. makan warteg aja Benar. gitu ya. Bisa jadi. Oke. Nah ini kan ada perubahan besar kelihatannya di kalangan itu. Sekarang Om balik tanya soal di New York tadi gitu ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan bisnis, apa bantuan yang bisa kita harapkan dari pemerintah? Kan udah bayar pajak, udah bayar apa? Pemerintah sana ya? Ya. Di sana tuh ada, jadi kayak warkop gitu ya. Saya juga nggak bilang kayak warkop tuh sukses dalam artian saya narik uang segala macam. 1 tahun kemarin tuh buat saya lebih banyak belajarnya karena ternyata saya ada miskalkulasi ketika winter itu omsetnya drop gila-gilaan karena di kota New York orang-orang tuh ada winter escape. Jadi pindah tuh ke negara bagian yang lebih panas. Jadi hangat. kosong lah, apa? Kosong. Maksudnya nggak Bukan ada nggak ada yang konsumen, jajan, emang nggak ada orangnya gitu. Oh oke. Nah, ada beberapa pilihan. Kalau saya kan cut loss ya udah, saya tutup sementara, saya bilang mau pindah walaupun nanti belum diputuskan. Cuman kalau kita mau mengajukan pilot misalnya, karena kita ada legal standingnya, pilot itu akan bisa dapat kayak tax relief atau misalkan karena ada pajak yang kita tahan dulu baru dibayarkan terakhir gitu. Itu bisa ada pengurangan pajak dan lain-lain atau pinjaman Untuk meneruskan. Ada pilihan itu. Tapi nanti dilihat kredit skor kita berapa dari hasil revenue dilihat dari setahun ke belakang. Oh, walaupun posisinya lagi tidak sehat. Iya. Tapi pastinya itu akan mempengaruhi sama suku bunga yang didapat. Tapi minimal ada jalan lah. Ada jalan. Bahkan contoh lainnya Om, kayak waktu ada salah satu bisnis saya yang di DC itu kena impact pandemi. Itu kita dapat relief suntikan bantuan pemerintah. Oh gitu. Ya, kayak BLT tapi khusus pebisnis. Tapi wajib digunakan untuk payroll, listrik, dan sewa. Jadi kita harus ngasih buktinya. Kalau nggak kita kena penalti. Oke. Iya, jadi fair. Itu rata jumlahnya atau Tergantung size of bisnisnya. Oke. Jadi dilihat dari revenue. Di sana kan udah terintegrasi ya, POS kasir itu langsung ke tax system yang bisa kebaca sama ngomongnya apa FDIC gitu, yang lembaga ya itulah. Jadi dia bisa ngelihat nih kemampuan kita tuh seberapa gitu. Jadi ada histori yang bisa dia ikutin ya. Oh jadi nggak kayak saya dengar di sini kan kalau ngelaporin teks setengahnya gitu ya. Bisa. Bisa juga di sana? Di sana nggak bisa Om. Nggak bisa ya. Sebenarnya gini, nggak bisa kecuali kalau saya bukanya di warung yang pinggiran gitu ya, yang bener-bener transaksional cash basis semuanya. Gerobak lah. Ya. Gerobakan gitu kayak ya udah ya mungkin bisa nggak ketahuan gitu. Cuman kalau udah karena gini, kita nyewa sama landlord aja datanya dilihat. Oke. Kita butuh bikin restoran harus ada legalitas. Kalau kita sebagai WNA gitu ya, di sana harus ada partner lokal, dia harus punya legalitas, terus ada tax ID. Company kita juga atau toko kita harus punya tax ID, yang mana udah langsung record tuh. Jadi ya gimana mau ngemplang kasarnya gitu. Ya udah ketahuan gitu. Kecuali Starling lah ya. Kecuali Starling. Starbucks keliling ya. Iya, cuman yang bisa diakalin mungkin dari sisi pajak penghasilan buat pegawai. Oh itu masih bisa dia? Masih bisa. Jadi misalnya kita ngedaftar yang register tuh 4 kan tadi 4 employee gitu. Yang 4 ini bayar lewat payroll, kita bayarin, sisanya under table. Bisa. Tapi itu mengklaim sebagai biayanya gimana? Nah itu kan plus lah. Ada keuntungan buat kita. Taxable kan itu? Iya, taxable sebenarnya. Ya tinggal gimana keputusan company-nya aja. Iya, Mau seperti apa. Karena kan juga atau mungkin dibikin setengah-setengah. 4-4-nya kita laporin, tapi yang dilaporin 20 jam kerja aja. Oke. Gitu dari misalnya kewajibannya 40 jam kerja gitu. Iya. Kayak gitu. Cuman kalau itu berarti juga berkonsekuensi dengan fasilitas-fasilitas orang gitu ya. Betul. Balik ke dia masing-masing. Terus sama ada resiko bisnis sih. Kalau saya nggak berani, biasanya yang cash itu biasanya anak-anak part time yang nggak setiap hari ada, karena misalnya yang lagi sekolah, saya kasih cash gitu. Tapi kalau misalnya yang full time, saya pakai payroll semua karena terlalu beresiko. Kalau ketahuan, dicabut izin usahanya. Nggak pakai peringatan? Nggak ada peringatan S. Kalau dicabut terus resikonya gimana Mas? Tutup Pak. Tutup? Om. Apply baru? Apply baru ganti identitas dan lain-lain. Bisa tapi Bisa. Cuman
ya mundur lagi ya. Karena semakin lama company kita, semakin banyak fasilitas yang bisa kita ambil. Kredit skor juga Credit berubah lah score itu ya. berubah lagi dari nol lagi. Karena ngebangun credit score susah tuh di sana. Ya. Sekarang kalau misalnya tadi berbicara kan teman-teman sekarang kan di sini lagi nyiapin bisnis kuliner juga kan. Ya. Apa kira-kira yang mesti dilakukan? Sekarang Di sini ya. Sekarang sih di sini kalau buat orang mau bisnis kuliner di Indonesia jauh lebih mudah. Karena tinggal nego sama landlord istilahnya, bikin brand, besok bisa langsung jualan. Orang pajak datangnya mungkin kalau rame didatengin cepat. Kalau ada antrian, kalau sepi ya mungkin nunggu 8 bulan kali. Jadi kalau ditanya mempersiapkan apa, lebih ke internal kita. Oke. Tapi dari segi legalitas. Tapi kan itu tergantung kenekatan daripada orangnya dan sebagainya. Ya. Kalau mau main tertata ya. Jadi kayak kalau aku pelajarin perbedaan bisnis di sini sama di sana tuh A sampai Z harus runut. Kita nggak bisa A langsung gede gitu. Kalau kita mau melakukan kayak gitu di Indonesia, bisa. Itu baik ketika kita punya plannya jangka panjang. Kadang kan orang bikin bisnis, ya udah coba aja dulu gitu. Oke. Tapi kalau kita udah punya, misalnya kayak aku gitu, udah nggak coba-coba lagi, udah ketuaan gitu mau coba-coba, kayak caplang ya buat anak coba-coba. Tapi sempet kan di Indonesia bikin bisnis yang sama kan? Ada. Nah artinya kan tadi Mas Komar cerita di sana bisa klaim pilot, bisa minta kredit dan sebagainya. Artinya ada peran dari pemerintah, orang yang mendapat yang mengutip pajak kita untuk ngurusin. Waktu dulu di Indonesia ngerjain gimana itu? Wah, pandemi aja buat aku dulu di bisnis aku yang di Indonesia, kita di data nih. Saya bisa memastikan bisnis saya yang dulu itu sangat taat pajak dari awal buka. Saya nggak break the rules dari awal kita setoran. Tapi ketika pandemi kita nggak dapat sepeser pun. Sepeser pun? Nggak bantuan. Saya diundang beberapa kali untuk ada masukan nggak buat teman-teman kita minta keringanan pajak dan lain sebagainya, tax return itu nggak dapat juga. Bahkan sesimpel kasih kita dong alat kesehatan kayak kebersihan, entah itu masker kan waktu pas pandemi kebutuhan orang bikin usaha tuh jadi naik karena harus ada masker, harus itu segala macam. Iya, sarung tangan, kosnya jadi nambah. Nggak ada tuh subsidi. Nggak ada. Padahal saya mungkin salah satu orang yang paling rajin kalau dilihat absen di salah satu instansi pemerintah untuk ngasih masukan ke mereka. Jadi nggak ngaruh itu? Nggak ngaruh. Bahkan saya malah kena inspeksi, katanya pelanggaran, tapi juga pelanggarannya kalau di runut saya adu argumen waktu itu sama salah satu instansi. Orang yang ngasih hukuman tuh nggak datang. Kayak mana nih gitu, fairness di sini gitu. Saya berani lantang karena saya taat pajak waktu itu. Hanya meminta hak yang saya bayarkan. Mungkin cuma Mas Komar yang menyadari bahwa sebagai taxpayer yang punya hak. Bisa jadi. Yang datang itu dia lupa bahwa dia juga digaji oleh dari taxnya. Tamu-tamu kita. Ya. Mungkin ya, banyak sih orang yang hilaf, Pak. Oke, ya ini memang problem besar ya. Pernah nggak dapat komplain dari konsumen ketika dia ada pajak restoran kan di sini ya, kalau di sana tentu tidak lagi ya. Dulu pernah nggak kok kena pajak? Karena saya orangnya sangat consumer centric gitu. Saya nggak suka kalau di sini tuh pajaknya di luar. Jadi itu saya selalu bikin harga include pajak. Include pajak. Iya. Oke. Supaya konsumen merasa dia tidak bayar pajak. Padahal udah di situ. Jadi let's say kayak 30.000, ya udah. Kenapa dia jangan tahu bayar pajak? Dulu karena orang kita tuh sangat reluctant, alergi kali ya Om, sama bayar pajak. Oke. Kalau dari tamu-tamu yang saya tanya gitu ya, kenapa sih kalau ada pajak kayak, ngomongnya jadi mahal, terus nggak tahu juntrungannya kemana, buat apa sih gitu. Apa ya ngomongnya? Clarity-nya tuh mungkin ada, tapi informasinya nggak sampai. Halus nggak Om bahasanya? Atau memang nggak ada, kan saya nggak tahu ya. Iya. Ada, tapi informasinya yang nggak sampai. Sehingga kita sebagai pengusaha jadinya tuh gimana ya supaya ini tuh bisa diterima sama masyarakat atau konsumen kita. Iya, tapi itu absurd sekali kan? Karena itu sebagai kewajiban sebetulnya. Betul. Yang harusnya diajarin bahwa kamu tuh wajib loh
dan di balik itu ada hak, kan gitu ya. Iya. Sehingga mereka berpikirnya saya nggak mau bayar pajak, sehingga harus dimanipulasi, tanda petik. Betul. Miris sih memang, tapi memang mungkin banyak case-case yang muncul yang bikin masyarakat kita tuh jadinya apatis. Kalau aku ngeliatnya ya. Artinya ya itu karena tidak ada clarity dan mungkin pengalaman mereka juga gitu. Kayak ya aku nggak tahu kayak misalnya ini kejelasan pajaknya kemana gitu. Mungkin kayak jalanan tetap rusak misalnya atau lampu penerangan di ini mati dan lain sebagainya gitu. Taman kota nggak banyak atau terbengkalai. Itu pada akhirnya mereka bikin mereka komplain gitu. Kemana nih larinya gitu. Oke. Ya cuman kalau dicari tahu mungkin ada gitu. Cuman kan seharusnya Mungkin ada, mungkin nggak. iya. Jurang. Om tanya satu, tadi ada credit score ya. Nah, Jadi kalau misalnya karyawan di sana itu perlu ambil pinjaman, let's say entah sewa apartemen atau ambil mortgage ya, buat apartemen segala macam, itu dimungkinkan itu. mungkin. Dimungkinkan. Sangat ya? mungkin. Sangat mungkin. Oke. Ya. Jadi credit score itu sampai ke sana itu ya. Yes. Kalau di sini mungkin bahasanya BI checking ya, cuman aku nggak tahu se-integrate apa. BI checking cuma nunjukin kamu Utang. tuh aman apa Iya, enggak gitu iya, kan untuk iya. dikasih kredit. Iya, iya. Kredit card biasanya Iya, itu ya. iya, 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 Gitu iya. ya. Oke, tapi ada itu ya. Ada. Sehingga tidak jadi isu bahwa Anda itu sebetulnya cuma bekerja kontrak di sini. Ya, nggak ada isu. Itu nggak ada isu ya. Kita mau freelance selama kita punya tax ID itu yang saya bilang pun WNA gitu ya. WNA di sana boleh. Itu tuh punya hak yang sama untuk dapat pinjaman dan ataupun Fasilitas, apapun. Apalagi kalau saya ngobrol sama teman-teman saya yang emang dari kecil di sana gitu ya. Dia tuh bisa sekolah gratis gitu ya. Nanti pas kuliah orang tuanya kurang mampu, dia bisa ngajuin education aid gitu. Oke. Pinjaman buat dulu. Pinjaman pendidikan. Based on dari credit score yang dipunya sama orang tuanya. Jadi kan penjamin kan. Iya. Mesti penjamin. Nanti dikasih turunin misalnya kayak saya butuhnya $200.000 gitu. Sampai lulus S2 atau S1 dulu gitu. Oke, nanti dicicil ketika dia kerja. Oke. Dibalikin. Kayak gitu. Bisa utang seumur hidup juga itu. Banyak tuh Om. Banyak ya? Banyak tuh. Umuran 30 tuh kayak aduh gue nggak udah nih pay my bill kayak gitu. Kayak hidup dari paycheck ke paycheck itu banyak banget di sana. Dia tapi ini bisa bergulir. Yes. bergulir. Karena kan kita nggak tahu dari situ dia jadi apa gitu. Mana tahu punya startup gede. Benar. Itu langsung nutup tuh. Iya. Iya. Omar tahu nggak berapa besar pajak berapa besar kontribusi pajak kita ini semua kepada Indonesia? Wah. Indonesia ini kan perlu duit nih 100 nih. 80%-nya itu adalah dari pajak yang Kita PPH. kita bayar. Macam-macam. Apapun ada PPH, ada cukai, ada PPN. Tapi PPN-nya cukup besar. PPN itu ada 40. Ya, PPN di sales tax ya. Oke. Nah, sales PPN kan sini 10% Om. Ya, 11 sekarang. 11 sorry ya. sekarang. Terima kasih Omar. Sama-sama. Ini obrolannya luar biasa. Pengalaman dari sana mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga di sini ya. Ya. Karena Dengan senang hati. pembayar pajak mestinya juga bukan hanya hak, tapi bukan hanya kewajiban, Iya. tapi dia juga punya hak. Ya. Seperti kamu naik subway, Ya. trotoarnya bersih, Betul. listriknya nggak biarpet kan? Enggak. Hah? Enggak. Biarpet nggak? Pernah mati nggak? Kayaknya satu kali itu pun setahun sekali kayaknya. Itu pun karena banjir. Jadi New York tuh setahun sekali ada satu hari banjir. Banjirnya cukup besar, tapi demi safety reason dimatiin. Ya. Tapi nggak nyampe 6 jam biasanya. Biasanya kalau kayak gitu, di sana tuh sering banget ketika hak kita diambil, hak kita juga dikembalikan. Jadi kayak potongan bayaran gitu. Karena kemarin mati lampu gitu, dikembaliin. Oke. Selalu ada return yang kayak gitu. Bagus ya, bukan kayak raja gitu ya, yang potong gitu aja. Oke. Makasih banyak Mar. Sama-sama Om. Terima kasih banyak. kasih. Mudah-mudahan. Kapan balik? 24 Desember. 24 Desember. Pas mau Natal lagi. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin ada pesan sama teman-temannya? Pesannya sih sebenarnya terutama buat teman-teman UMKM ya, tetap semangat. Saya cukup mengerti keadaannya sedang tidak baik-baik aja, cuman selalu ada jalan sama boleh jadi apa aja asal tidak menginjak orang lain, itu aja. Oke. Kalau gitu pesan sama yang mau jadi presiden nih banyak nih, ada 3 tuh. Oh, yang mau jadi presiden, bapak-bapak yang terhormat calon presiden Indonesia, saya cuma titip pesan
masih banyak anak cucu kita yang perlu hidup layak gitu. Kalaupun misalnya saya saat ini menjadi martir buat anak cucu saya rela, tapi semoga kedepannya segala bentuk peraturan hak untuk warga negara itu bisa jauh lebih dijamin oleh negara. Itu aja sih buat saya. Oke, good. Terima kasih banyak. Terima Sampai kasih, ketemu Om. Omar. Sampai ketemu. Bye.